Halo semuanya, saya Miss Rosa dari Montessori House Asia. Dan pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang praktisi, dengan seorang penggerak, terutama di bidang Montessori ya, coach parenting dan juga public speaker. Siapa lagi kalau bukan Ibu Damar Wijayanti. Yuk kita sambut Ibu Damar Wijayanti. Hai Ibu Damar. Halo Miss Rosa, apa kabar? Baik, apa kabar Ibu Damar? Baik juga, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ini dia Ibu Damar Wijayanti, yang mana beliau sangat-sangat banyak sekali memberikan pemikirannya mengenai Montessori parenting. Nah Bu Damar, sekarang ini nih kesibukannya apa aja nih? Yuk kita kenalan dulu sama Bu Damar. Baik, terima kasih atas kesempatannya Miss Rosa. Perkenalkan, nama saya Damar Wijayanti. Saya adalah seorang parenting coach yang mendasarkan lesson-lesson yang saya berikan kepada metode Montessori, conscious parenting, dan positive discipline. Saat ini kesibukan saya adalah memberikan coaching online kepada para orang tua mengenai metode Montessori, conscious parenting, sekaligus positive discipline. Wow, jadi ini udah dari tahun berapa nih Bu Damar menggeluti bidang Montessori ini? Baik, sebenarnya sudah sekitar 2017 saya memulai, namun baru mulai naik daun, baru mulai banyak permintaan untuk coaching online saat kita memasuki pandemi, misalnya di tahun 2019 ya, 2019 akhir. Itu mulai banyak permintaan dari para orang tua untuk saya mengajarkan kepada mereka bagaimana sih cara mendampingi anak-anak di rumah, karena mungkin sudah pusing gitu ya selama pandemi berada di rumah bersama anak-anak gitu. Wah, menarik sekali nih. Dengan apa yang Ibu Damar lakukan ya, saya lihat juga kan Ibu Damar aktif sekali menulis di akun media sosialnya di Instagram ini mengenai Montessori, bagaimana membersamai anak, perkataan dari Dr. Maria Montessori yang bisa ditelaah dengan secara praktis sekali. Dan saya yakin banget ini banyak diberkati orang-orang ketika membaca akunnya Ibu Damar Wijayanti. Kalau menurut Bu Damar ya, apakah yang Ibu Damar lakukan ya dari 2017 sampai sekarang ini? Apakah ini bisa dikatakan passionnya Ibu Damar, sebagai panggilan kehidupan Ibu Damar untuk banyak berbagi dengan orang-orang? Boleh di-sharing nih Bu Damar. Baik, kalau melihat lagi ke awal mulanya begitu ya Miss, sebenarnya waktu itu belum melihat bahwa ini adalah passion saya gitu, untuk berbagi dengan para orang tua, bagaimana sih cara mendampingi anak gitu ya. Tapi dulu awalnya saya memulai itu sebagai catatan pribadi gitu. Hasil observasi saya saat mendampingi anak saya menggunakan metode Montessori sebagai bukan saja metode pendidikan tapi sebagai metode pengasuhan di rumah gitu. Nah, di saat saya mencoba melakukan journaling online melalui Instagram, ternyata banyak sekali para orang tua lain, terutama dari circle teman-teman gitu ya, yang merasa tertarik. Damar, apa sih yang kamu coba di rumah? Kenapa anaknya bisa terlihat sangat bahagia gitu, sangat bersemangat, sangat curious dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mulai dari situ banyak permintaan dari teman-teman untuk ayo dong cerita lagi gitu. Akhirnya dari situ saya merasa bahwa aduh, kalau dengan pengetahuan saya yang hanya segini saya sharing, saya merasa tidak pantas. Akhirnya saya mencoba mencari lebih banyak ilmu. Saya mengambil program diploma Montessori, saya mengambil sertifikasi untuk positive discipline, dan akhirnya baru memutuskan untuk berbagi lebih banyak kepada teman-teman di sosial media. Wow, luar biasa ya. Bukan satu perjalanan yang pendek, cepat, ataupun instan. Saya yakin itu ya. Pastinya seorang Ibu Damar Wijayanti ini banyak belajar supaya bisa juga berbagi pada akhirnya ya. Jadi tujuan akhirnya balik lagi nih, berbagi dan berbagi ya. Dan berbicara mengenai Montessori, kira-kira apa sih Bu Damar pembelajaran yang Ibu nih secara pribadi nih petik? Tentunya pengalaman melakukan Montessori ini di rumah
pasti sebuah pengalaman yang sangat spiritual. Ada pasti tersentuh ya dari membersamai dengan metode Montessori. Boleh Bu Damar, biar ceritanya jadi inspirasi nih buat semua orang. Baik, sebenarnya saat memulai metode ini, saya benar-benar tidak memahami cara anak tumbuh dan berkembang itu seperti apa, gitu. Dan begitu menemukan hasil kerja Dr. Maria Montessori, saya membaca buku-bukunya, saya mengikuti program diploma seperti itu, saya baru merasa bahwa seperti menemukan sebuah buku panduan, seperti menemukan manual book gitu untuk membersamai tumbuh kembang anak gitu. Dan sehingga saya menjadi tidak clueless lagi begitu. Bagaimana sih cara anak tumbuh kembang? Dan dalam perjalanannya ternyata yang lebih banyak saya rasakan adalah saya reparenting diri saya sendiri daripada parenting terhadap anak saya gitu. Dan ini menurut saya perjalanan yang luar biasa, Miss Rosa, karena saya jadi memahami bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang harus kita pasrahkan kepada Tuhan, kepada natural law gitu ya. Jadi seperti halnya pertumbuhan anak. Mendampingi anak tumbuh berkembang ini, saya jadi merasa memahami porsi kita sebagai manusia itu seberapa sih, apa saja sih yang bisa kita atur gitu. Karena sebagai ibu sebelum mengenal metode ini ya, saya merasa bahwa saya ingin mengatur segalanya yang ada di rumah harus sesuai cara saya, harus sesuai waktu saya, timing saya, begitu ya. Begitu mempelajari Montessori dan bagaimana cara anak tumbuh dan berkembang, saya jadi menyadari bahwa porsi saya tidak sebanyak itu, gitu. Bahwa ada hal-hal seperti tumbuh kembang anak yang sudah diatur, sudah ada natural law of development gitu. Sekeras apapun kita berusaha mengendalikannya, tidak akan berhasil karena itu bukan porsi kita. Nah, dengan memahami ini saya merasa terbebaskan, Miss Rosa, dari beban-beban menjadi seorang ibu gitu ya, yang merasa harus bisa mengendalikan segalanya. Ternyata satu hal yang perlu kita kendalikan, hanya satu hal, yaitu diri kita. Kita setuju banget. Di situ saya belajar menjadi manusia yang lebih baik gitu. Bagaimana saya bisa mengendalikan diri terhadap trigger-trigger tertentu, terhadap stimulus-stimulus tertentu, itu saya yang bertanggung jawab terhadap respon saya, begitu. Berarti ini bagaimana seperti Bu Damar tadi bilang, reparenting diri kita lagi. Betul. Banyak perenungan dong ya Bu Damar ya? Banyak sekali, Miss Rosa, banyak sekali. Dan saya yakin sekarang anaknya umur berapa nih? Sekarang di usia sekitar 3 tahun, 3,5, hampir 3,5. Hampir 3,5 ya, ini kan baru 3,5 nih ya. Nanti pasti Bu Damar akan mendapati banyak pengalaman baru ketika anak ini terus bertumbuh dan berkembang ya. Betul. Dan saya menantikannya. Menantikannya kan, seru banget sih Bu Damar. Ya. Seru banget. Ketika mereka terus bertumbuh, ternyata kita terus harus belajar. Ya, disitulah dinamika yang saya juga rasakan. Wah, luar biasa. Montessori dengan membersamai anak, kita bisa paham di sana, kita belajar banyak sekali. Bukan saja mengenai anak, tapi mengenai diri kita ya. Kalau kita bicara mengenai Montessori kan pasti ini banyak banget yang bisa kita bicarakan. Ada nggak Bu, ide besar apa yang terbuka di dalam melakukan pengalaman Montessori ini bersama anak ibu? Baik, ide besarnya sebenarnya ya, awalnya saya menggunakan ini hanya untuk anak saya, Miss Rosa, jujur, hanya untuk anak saya. Tapi karena banyak yang melihat hasilnya, gitu, bahkan baru berjalan beberapa bulan banyak orang melihat hasilnya, dan mereka meminta saya untuk lebih banyak sharing, mereka ingin tahu. Akhirnya tercetuslah ide bahwa ini tidak boleh di-keep sendiri, ini tidak boleh, kebaikan ini tidak boleh disimpan sendiri gitu. Akhirnya saya mulai secara
kecil-kecilan dulu gitu, Mm-mm. secara sporadis membuat kelas parenting ini di sini, kelas parenting di sana gitu, dan akhirnya setelah berjalan sekitar hampir 2 tahun, Iya. sekarang tercetuslah ide yang cukup besar, yaitu membuat sekolah online atau portal belajar khusus untuk para orang tua. Wow. Kalau di Indonesia di Iya. sini mungkin lebih banyak, kalau Montessori itu programnya diploma gitu ya, pelatihan damping anak-anak di tempat penitipan anak seperti itu. Sedangkan pendidikan untuk para orang tua itu menurut saya di Indonesia masih sangat sedikit, sehingga saya berusaha untuk menyusun program-program pembelajaran yang nyaman bagi orang tua gitu. Karena kembali lagi yang mendampingi anak dalam waktu lebih lama itu adalah orang tua. Mungkin anak-anak di sekolah hanya 3 jam maksimal gitu ya, sedangkan sisanya itu berada di rumah, sehingga saya merasa bahwa orang tua itu sangat membutuhkan pendidikan bagaimana sih cara mendampingi anak yang baik dan benar. Asik, luar biasa ya. Ide besar ini saya yakin sekali over the time ternyata datang ya, ternyata muncul ke permukaan bahwasanya dibutuhkan hal tersebut. Sukses ya Bu ya, apapun yang Ibu lakukan, karena balik lagi ide besarnya adalah bagaimana bisa kita saling berbagi dan menolong pastinya ya. Buat siapa lagi? Saya rasa Bu Damar juga punya panggilan nih untuk di Indonesia ya. Nah, dengan anak Ibu yang usianya 3,5 tahun ya Bu ya, pengalaman mengaplikasikan metode Montessori ini untuk anak-anak di rumah, saya yakin sekali banyak kan asumsi di luar sana ya, asumsi-asumsi mengenai Montessori dengan materialnya, Montessori yang harus begini, begitu. Kalau buat Bu Damar sendiri nih yang bisa di-sharingkan, apa sih Montessori bersama anak di rumah? Oke, baik. Montessori bersama anak di rumah, yang saya rasakan sendiri dari pengalaman saya adalah lebih banyak tentang bagaimana kita sebagai pendamping merespon anak kita, merespon kebutuhan tumbuh kembangnya, merespon mungkin dengan cara kita merespon langsung atau dengan cara kita mengatur lingkungannya agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Disitulah penekanan metode Montessori di rumah gitu. Jadi kan lebih ke materialnya seperti itu. Nah, dan ini adalah hal yang berusaha saya sampaikan kepada teman-teman sesama orang tua begitu ya, karena saya melihat trennya akhir-akhir ini banyak sekali mainan yang dilabel Montessori Toys, Montessori Toys. Jadi ya, kalau para orang tua ini belum paham betul gitu ya filosofinya, metodenya secara mendalam, bahwa backbone-nya itu ada di observasi bukan di materialnya, cukup ini ya, cukup menggoda gitu untuk para orang tua yang baru nyebur ini gitu, beli ini begitu gitu. Padahal yang paling utama dulu adalah prepared adults-nya. Disitulah saya berusaha untuk berbagi kepada teman-teman, ayo kita jadi prepared adults gitu, dan sama-sama belajar. Oke. Jadi di sini Bu Damar menyampaikan bahwasanya nih yang paling penting nih sebetulnya kitanya dulu nih yang ngerti ya. Ya, kalau kitanya ngerti, rasanya untuk urusan material, urusan membersamai anak akan jauh lebih mudah kah menurut Bu Damar? Apakah akan lebih mudah atau bagaimana nih? Ya, kalau dari pengalaman Miss Rosa itu akan jauh lebih mudah karena prakteknya saat sebelum mengetahui tentang metode ini ya, saya sebagai ibu ingin selalu mengarahkan anak saya, itu tujuan saya. Iya. Padahal ternyata anak itu kan punya fitrahnya sendiri gitu. Dia sudah punya inner drive yang mengarahkan dia kapan dia harus belajar ini, kapan dia pengennya belajar apa dengan cara yang bagaimana. Itu kan anak sudah punya sendiri gitu blueprint di dalam dirinya gitu. Sedangkan yang membuat menjadi sulit di rumah adalah hantaman kepentingan ini.
atau Oke. power struggle ini. Iya. Orang tua ingin mengarahkan, sedangkan anak secara natural, secara hukum alamnya, perkembangannya itu tidak bisa diarahkan dari luar dirinya gitu. Sehingga begitu kita belajar tentang ini, kita bisa lebih trust the child gitu, trust the teacher gitu ya. Dan itu sangat liberating, Miss Rosa. Begitu kita bisa percaya. Ada satu cerita lucu, anak Apa itu? saya hampir selama 2 bulan hanya mau bermain jepit jemuran. Jadi jepit jemuran itu dia pakai untuk menjepit kertas, menjepit keranjang, menjepit baju beneran gitu ya. Tapi dia benar-benar hanya mau itu. Saya waktu itu belum paham. Ini sebenarnya maksud dan tujuan dari inner teacher-nya apa? Saya belum paham. Tapi saya hanya percaya saja sama dia. Saya surrender gitu ya. Saya serahkan pada inner teacher-nya. Dan sebulan kemudian, setelah dia puas, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengambil spidol dan mewarnai satu lembar A4 secara full tanpa jeda, tanpa break. Wow. Kekuatan jarinya bisa bertahan selama itu dan rentang konsentrasinya bisa bertahan selama itu. Itu kayak luar biasa. Kalau saya ingat pernah ngobrol sama Miss Rosa ya tentang bagaimana kita mengimani sesuatu gitu. Bagaimana kita percaya pada sesuatu yang belum kita bisa lihat. Dan ternyata beneran loh kejadian kayak gitu. Luar biasa ya. Rasanya kita yang harus belajar lagi. Iya, betul. Iya, kita yang mungkin banyak tahu, tapi ternyata kita nggak tahu di situ. Betul. Setelah ini nih Bunda Maria, saya akan bertanya mengenai sosok Dr. Maria Montessori di mata seorang Ibu Damar Wijayanti. Boleh sharing Bu mengenai beliau? Oke. Banyak sekali yang bisa kita bicarakan tentang Dr. Maria Montessori gitu ya, apalagi beliau dalam di masanya, di eranya yang mungkin penelitian ilmiah belum terlalu banyak, tapi sudah bisa menciptakan metode yang hingga sekarang sudah seabad lebih masih bisa bertahan gitu. Dan itu menurut saya luar biasa sekali. Dan kalau saya sendiri menganggap Dr. Maria Montessori adalah observer yang sangat handal, the best kind of observer gitu, karena beliau menciptakan metode ini gitu ya, merumuskan metode ini dengan cara mengobservasi anak-anak, benar-benar melihat kebutuhannya, cara dia tumbuh kembang secara natural itu seperti apa gitu. Dan kalau tidak salah saya sempat membaca bahwa beliau sempat menulis bahwa mungkin saat ini belum ada bukti ilmiahnya, namun nanti saat bukti ilmiah itu terlahir, itu semua akan mendukung apa yang beliau temukan gitu. Dan beneran kejadian, selama seabad ini banyak sekali penelitian-penelitian ilmiah dan psikologis yang mendukung gitu ya, sehingga selama seabad ini bukannya tersingkirkan oleh teori baru, tapi justru makin terangkat, makin terdukung oleh penemuan-penemuan baru. Itu menurut saya luar biasa sekali. Luar biasa ya. Saya rasa kita bisa sama-sama setuju bahwa beliau adalah idolanya kita. Terutama dalam kita belajar sekali lagi mengenai anak-anak, mengenai parenting, mengenai banyak hal yang dengan label bahkan pendidikan itu sendiri. Mungkin ada quotes dari Dr. Maria Montessori yang jadi pegangan nih seorang Ibu Damar Wijayanti. Sebenarnya quotes banyak sekali yang saya simpan di Rosa. Tapi kalau ditanya yang paling favorit, biasanya saya selalu menjawab, saya bacakan ya. One test of the correctness of educational procedure is the happiness of the child, and that's all matter gitu. Bagaimana anak kita terlihat sangat bersemangat, bisa sangat fokus, terus tersenyum saat berhasil melakukan sesuatu, matanya berbinar-binar. Itu semua yang paling matter saat mendampingi anak kita tumbuh dan berkembang. Wah, iya, saya setuju sekali. Ya, kalau anaknya udah happy mau belajar apa juga bisa ya, udah Mar ya.
Betul, betul. Dan menurut saya happiness of the child ini menunjukkan bahwa anak-anak ini memang sudah masuk ke normalisasi gitu. Mereka sudah berjalan sesuai dengan hukumnya gitu, natural law of development, tidak ada intervensi yang berlebihan, dia tidak melenceng sehingga anak tuh seperti tanpa beban gitu. Iya. Wah, itu dia. Makanya kalau bicara Montessori pasti panjang, ya. Sekarang kita beralih topik terhadap Montessori di Indonesia nih. Kalau menurut Ibu Damar, kita ada di mana nih Montessori di Indonesia? Apa pemikiran Ibu Damar mengenai Montessori di Indonesia? Baik. Di awal pandemi saya mulai melihat adanya shifting interpretasi terhadap Montessori dari para orang tua di Indonesia yang tadinya mungkin di awal 2010-an begitu ya masih menganggap Montessori itu adalah kurikulum sekolah untuk menengah kalangan menengah ke atas gitu ya, sekolah mahal. Namun mulai kesini ternyata Montessori itu bukan hanya untuk metode pendidikan tapi juga bisa digunakan sebagai metode pengasuhan di rumah. Dan terutama selama pandemi ini ya, Miss Rosa, itu trennya mulai naik nih Montessori sebagai pengasuhan di rumah karena dalam kondisi pandemi ini orang tua pasti mau tidak mau jadi lebih banyak terlibat gitu ya dalam pendampingan tumbuh kembang anak karena sekolah hanya mampu mengarahkan dari jauh, lagi-lagi yang bersama dengan anak mengobservasi secara langsung adalah orang tua. Dan saya merasa ada sedikit keuntungan gitu ya dari si pandemi ini adalah orang tua jadi terpaksa untuk belajar lebih banyak gitu ya, dan banyak sekali sekolah-sekolah yang memfasilitasi itu. Jadi yang sekolah itu hanya mengurus tentang anaknya. Sekarang setelah pandemi ini banyak sekali kelas-kelas online yang diberikan secara gratis dari sekolah untuk para orang tua gitu. Yang berarti panduan observasi untuk anak, berisi tentang informasi tumbuh kembang anak itu seperti apa, sehingga orang tua ini bisa makin terbuka gitu. Iya. Wah, ini dia nih Bu Damar ya, ketika kita ini di posisi harus belajar lagi, ya disitulah orang tua rasanya juga pasti merasa aduh ada beban tambahan. Tetapi sisi baiknya saya sangat setuju bahwa tadinya mungkin mencari-cari sebetulnya goalnya kemana, aku harus gimana, tapi sekolahan akhirnya bisa membuka diri dan berbagi juga. Rahasianya di sini loh, Mam, ya. Begini caranya. Di sana berarti sekolah dan juga guru-guru berusaha, tidak bisa duduk diam lagi. Bagaimana menaikkan skillnya mereka untuk berbagi. Ya, yang tadinya cuma mungkin PTM 1 tahun 2 kali 3 kali, ini bisa setiap bulan berurusan dengan orang tua. Betul. Tapi kita petik ini hal yang positif ya. Dari sisi sekolahan dan guru-guru juga pasti ada bertumbuh dan berkembang dari situasi yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau kita melihat Montessori di 2017 ya, ketika Ibu Damar nih lagi menggiatkan diri membersamai si kecil, sampai di 2021 ini, apa yang sangat signifikan mengenai Montessori itu di mata Ibu Damar? Oh, ada perubahan. Apa Bu Damar? Baik, sepertinya usaha saya dan teman-teman di media sosial yang sama-sama menjadi pegiat Montessori ini cukup berbuah hasil, Miss Rosa, karena saya mulai melihat di 2022 ini mulai banyak orang tua yang lebih menekankan ke filosofinya daripada materialnya, gitu. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke DM kami, Miss Rosa, yang dulunya itu lebih ke Bu Damar, tolong diberikan ide mainan apa yang cocok untuk anak sekian.
gitu. Sedangkan sekarang pertanyaannya lebih ke Ibu Damar, saya sudah mengobservasi anak saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Jadi ada perubahan pola pikir di situ. Gitu. Ya, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya pun yakin seperti itu. Apapun yang kita tabur, walaupun mungkin awal-awal pasti merasa apa sih, ngomongin apa sih ini ya. Orang-orang banyak yang berpikir begitu ketika ketemu alamak teori. Tetapi lama-kelamaan ketika ngikutin ya, terutama nih akunnya Ibu Damar, lama-lama akan mengerti. Oh, gimana caranya membersamai sama si kecil, dan luar biasa. Berarti ada shifting pola pikir, dan Montessori ini semakin dimengerti lagi, ya. Wah, senang sekali nih. Dan yang terakhir nih Bu Damar nih ya. Kalau menurut Ibu Damar, untuk keberlangsungan gerakan Montessori di Indonesia, apa sih yang sangat esensial? Harus dipertahankan, harus ditingkatkan mungkin, supaya Montessori ini tetap ada. Ya. Baik. Saya rasa yang perlu ditingkatkan lagi adalah mungkin sesama teman-teman penggiat Montessori itu lebih banyak berbagi lagi tentang inti dari Montessori itu apa sih gitu ya, sehingga ada perubahan pola pikir, shifting gitu ya, dari yang tadinya Montessori di Indonesia itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, kalangan-kalangan yang berada gitu ya, menjadi Montessori untuk semuanya gitu. Montessori untuk semua orang, Montessori untuk siapapun dimanapun di Indonesia gitu, baik di luar Jawa, di Pulau Jawa, di kota-kota maju, di kota-kota yang masih berkembang, semuanya bisa merasakan kebaikan dari Montessori. Setuju sekali Bu Damar. Mungkin ada pesan nih Bu Damar buat orang tua di rumah yang mungkin sedang mendengarkan kita. Boleh Bu Damar, silakan. Baik, pesannya adalah jangan capek untuk selalu belajar gitu ya, tentang bagaimana cara anak kita tumbuh dan berkembang. Kita harus, karena gini, tugas kita saat kita memiliki anak, kita mengambil peran sebagai pendamping anak dalam kehidupan untuk dia menjadi manusia yang tumbuh sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, sebelum mendampingi, kita harus siap untuk membuka diri tentang bagaimana proses kehidupan ini berjalan, gitu. Ya, karena kita akan mendampingi anak kita. Kalau kita sendiri tidak tahu tentang bagaimana sih proses kehidupan itu berjalan, nanti kita akan kebingungan sendiri di tengah jalannya gitu ya. Kok tidak sesuai yang aku harapkan sih, seperti itu. Padahal yang namanya kehidupan itu sudah dituliskan gitu ya, caranya adalah seperti ini, dan kita harus membuka diri terhadap proses itu gitu, dan sisanya adalah trust the process. Iya, senang sekali bahwasanya pada hari ini saya pun mendapat reminder once again, trust the process. Bagaimana kita bisa memperdulikan diri kita dulu nih ya, bisa reparenting kembali sebelum kita akhirnya juga membersamai si kecil dengan sangat mindful. Ya, baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya akan menutup bahwasanya pada hari ini luar biasa sekali sebuah pesan dari Bu Damar Wijayanti yang sudah kita dengarkan, bagaimana membersamai seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, apapun pekerjaan Anda. Baik Anda adalah ibu rumah tangga yang full time di rumah, apakah Anda seorang pendidik, apakah Anda mungkin memiliki sekolah atau institusi untuk anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun ya. Penting sekali untuk kita bisa memahami diri kita terlebih dahulu, untuk kita bisa menyayangi diri kita terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya kita bisa, sangat penting memahami anak-anak kita. Dan at the end, goalnya itu adalah kita harus bisa melihat anak-anak kita happy. Sesimpel itu. Sama seperti apa yang Bu Damar Wijayanti katakan ya. One task
of the correctness of the process itu adalah happiness of the child. Jadi jangan lupa, bukan mengenai materialnya, tapi seberapa kita betul-betul memahami diri kita, mengetahui mengenai Montessori ini. Ayo terus belajar seperti Bu Damar Wijayanti ya, selalu menjadi inspirasi untuk Indonesia. Oke, saya Miss Rosa dari Montessori House Asia mengucapkan terima kasih sekali untuk semua yang berpartisipasi dan juga untuk Ibu Damar Wijayanti ya, terutama ya, sharing yang luar biasa bisa menginspirasi semua orang tua yang mendengarkannya. Dan sukses terus nih Bu Damar ya dengan segala sesuatu yang dikerjakan. Pastinya karena untuk kebaikan Tuhan pasti memberkati dan membukakan jalannya ya. Terima kasih sekali lagi. Yuk kita pamit yuk, berdua yuk. Bye. Thank you for Vicky. Bye. Dah. Sampai jumpa. Halo semuanya, saya Miss Rosa dari Montessori House Asia. Saya adalah founder dan juga academic directress untuk Montessori House Asia. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang tidak kalah banyak nih ilmunya dan juga pengalamannya di bidang Montessori. Kali ini saya mengajak Miss Gaida Faza, seorang pendidik yang memangku jabatan sebagai manajer operasional dan juga tim akademis di Montessori House Asia dan Sunnyglow Montessori Play School dan juga Preschool. Pengalaman beliau yang terbilang masih muda membawa beliau kepada kisah perjalanan kehidupan spiritual di Montessori dalam pengaplikasian beliau di dalam kehidupannya dan juga pekerjaannya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak dan juga sambut Miss Gaida Faza. Halo Miss Rosa. Hai, apa kabar? Baik, luar biasa Miss Rosa, apa kabar? Luar biasa Miss Gaida. Luar biasa juga ya. Puji syukur bahwa kita semua masih ada di sini dalam keadaan sehat. Betul ya? sekali ya. Kayaknya itu seneng banget sih Miss Gaida. Betul ya, rasanya di momen-momen seperti ini tuh nikmat yang paling besar tuh adalah sehat ya. Wah, tidak ternilai dan tidak terkalahkan si Miss Gaida. Betul ya. sekali. Miss Gaida sekarang apa saja nih kesibukannya? Kesibukannya ya, karena sekarang sudah ada di timnya, tim operasional ya, sudah lagi jarang sekali untuk mengajar ya. Jadi sekarang lebih disibukkan dengan merancang program-program baru buat Montessori House Asia, merancang juga untuk Sunnyglow baik Play School maupun Preschool ya. Juga tentunya Instagram Live ya, bertemu dengan ibu-ibu ya melalui Instagram Live bersama dengan, walaupun tidak ketemu langsung ya, tapi kan kita tetap berinteraksi ya, dan rasanya itu jadi recharge energi juga nih setiap harinya. Wah, luar biasa ya. Itu pasti sebagai satu perihal yang baru dalam kehidupan yang biasanya nggak Instagram live. Ya betul. Tiba-tiba harus segala sesuatunya itu kita berlakukan secara online. Betul ya. sekali ya, itu baru ya. Capek nggak sih? Capek, oh jelas ya. Maksudnya capeknya yang saya rasakan ya 1 tahun. Kan kita mungkin sudah 1 tahun ya ada di situasi pandemik di mana semua hal harus kita adaptasikan kembali ya. Capeknya itu fisiknya capek ya gitu, karena ya kita nggak bisa bohong ya, kita kerja misalnya setiap hari gitu kan. Mungkin ada hari-hari di mana mungkin harus lembur dan lain-lain ya. Tapi itu juga mungkin buat saya pribadi ya, itu pengingat saya bahwa itu adalah salah satu nikmat yang Tuhan kasih juga buat saya, bahwa capeknya nih hanya sebatas fisik. Mentalnya sih saya masih happy menjalaninya gitu. Ini sesuatu hal yang selelah apapun gitu ya, mungkin kita hanya mengeluh 15 menit 20 menit lah ya. Wajar kayaknya manusia ya. Kalau kita ketemu sesuatu yang baru kayaknya kayak aduh ini apa gitu kan ya. Tapi setelah itu, setelah diadaptasikan, setelah dijalani gitu ya, ternyata menyenangkan juga sesuatu yang baru ini gitu. Luar biasa. Sebelum lebih lanjut nih ya Miss Gaida ya, nanti pemirsa kan juga bertanya-tanya, sebetulnya umur berapa sih Miss Gaida? Wah, ini pertanyaan yang sepertinya kalau saya masuk ke kelas-kelas diploma atau ke kelas-kelasnya MHA yang lain ya, mungkin saya yakin sih banyak ibu-ibu juga mungkin yang ini Mbak ini umur berapa ya? Yakin gak sih? ya. Tahun ini saya 26 ya. 26 saya 26 tahun ini ya.
Wah, masih muda sekali. Ya. Masih muda sekali. Kalau tadi Miss Gaida nih ada berbicara mengenai ada lelah fisik tapi masih happy ya. Yes. Melakukan semua ini dengan pencapaian sudah di tingkat bagian manajerial ya. Yes. Jadi udah mengelola manajemen bisa dibilang Ya, demikian. alhamdulillah ya. Apakah kalau saya boleh bertanya nih, apakah ini merupakan passion dan panggilan hidup dari Miss Gaida? Nah ya, bicara passion nih, kalau mungkin yang nanti melihat nih adalah teman-teman seumuran saya ya, ini pasti jadi sesuatu hal yang seru untuk dibicarakan karena banyak orang yang ingin bekerja sesuai dengan passionnya, gitu ya, betul biasanya. sekali. Karena mereka pikir bekerja sesuai passion itu nggak capek ya. Padahal ternyata saya merasa ini sampai sejauh ini ya, sampai di titik ini masih sesuatu hal yang saya suka. Oke. Dimana ketika menjalaninya ya itu yang kerasa tuh capek fisiknya aja gitu ya. Kita tidak sampai di titik mungkin orang-orang bilang burnout misalnya atau apa ya, stres dan lain-lain gitu ya. Itu sejauh ini saya belum temukan sih di 1 tahun terakhir ya gitu, di 1 tahun terakhir gitu. Jadi menurut saya sih ini sejauh ini masih passion saya, karena saya pribadi ya percaya bahwa yang namanya passion itu berkembang. Manusia itu dinamis ya. Rasanya nggak mungkin kalau misalnya kita bercita-cita atau kita mungkin hidup berapa puluh tahun ke depan tapi passionnya sama, segala sesuatu yang disukai itu sama. Saya rasa sebagai manusia kita pasti ingin explore sesuatu yang baru. Itu salah satu tendensi manusia juga ya. Sekali. Kita pasti ingin explore sesuatu yang baru, ingin coba sesuatu yang baru. Dari situ kita jadi baru bisa tahu bahwa is it my passion gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak coba ya nggak ada. Tapi sejauh ini saya merasa ini masih panggilan saya gitu ya. Ini masih panggilan saya. Luar biasa ya. Kalau kita berbicara mengenai Montessori, Miss Gaida, apa nih sekiranya pembelajaran yang bisa Miss Gaida sharingkan dan petik dari yang namanya Montessori itu sendiri? Saya yakin banget nih, tentunya pengalaman melakukan Montessori ini bukan pengalaman yang material-material aja ya, tapi pengalaman yang sangat spiritual ya. Bagaimana Montessori ini bisa sangat menyentuh jiwa daripada Miss Gaida itu sendiri. Tapi apa sih pembelajaran yang bisa dipetik nih dari perjalanan bermontessori dari awal sampai sekarang? Ya, yang menarik memang pembelajaran Montessori itu justru paling banyak saya dapatkan ketika saya melihat anak-anak. Dari situ terasa betul apa itu Montessori gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Montessori itu apa, bukan pada saya, tapi pada anak-anak terlihatnya. Dan buat saya di perjalanan yang mungkin tidak terlalu panjang ya, kalau dibilang ya ini masih perjalanan yang pendek lah ya untuk sebagai seorang pendidik gitu. Tapi ada banyak hal-hal, momen-momen di mana buat saya Montessori ini jadi luar biasa. Karena saya melihat Montessori ini bukan hanya tentang materialnya, tapi ada satu hal ketika rasanya ini saya ikut satu seminar ya, ini seminar yang diadakan rasanya beberapa bulan yang lalu ya di secara online, di mana membahas mengenai kita sebagai pendidik di Montessori. Baru bisa dikatakan berhasil ketika kita ditempatkan di satu tempat yang tidak ada apa-apanya, tidak ada materialnya, tapi anak-anak kita bisa belajar. Jadi ketika itu contohnya ketika kamu ditaruh di padang pasir bersama dengan murid-murid kamu, tapi tiba-tiba muridmu bisa belajar banyak hal. That's amazing. Itu that was hitting me really hard. Karena buat saya itu menyadarkan bahwa Montessori ini bukan tentang material-material yang ada di dalam rak ya gitu. Sehingga ketika situasi ini terjadi ya, pandemi, kita nggak bisa ya ketemu, ini saya jadi sadar betul bahwa ini bukan halangan. Ini bukan halangan Montessori berkembang, bukan halangan Montessori ini sampai pada hati anak-anak. Ternyata bisa lewat apapun gitu. Jadi buat saya itu justru momen itu saya dapatkan setelah momen kita pandemi ini ya. Itu tuh justru baru terasa bahwa ini Montessori. Wow, bisa dikatakan itu adalah salah satu ide besar yang Miss Gaida temukan ya dalam perjalanan bersama Montessori ini, di mana pengalaman untuk bisa melihat anaknya, melihat prosesnya, melihat pertumbuhan orang tua dan diri kita sebagai pendidik
That is Montessori. That is Montessori. Wow, seru ya. Seru. Karena seperti yang Miss Gaida bilang, hidup ini sungguh sangat dinamis. Betul. Dan kita bisa melihat kedinamisan diri kita sendiri Iya. dari berapa tahun yang lalu sampai detik ini. Pasti banyak banget yang berubah. Banyak Banget ya. Tahun berapa pertama kali nih kenalan sama Montessori? Tahun pertamanya saya ingat betul itu bulan Desember tahun 2017. Oh, oke. Ya, jadi setelah lulus saya cari pekerjaan dan memang dulu langsung carinya Montessori. Nah, kemudian ya saya kenal Montessori di tahun 2017 ya, Desember. Jadi mungkin kalau mau dihitung dari 2018 kali ya. Oke. Ya. Ya, itu pertama kali. Oh, baiklah, berarti itu sudah 3 tahun? 3 tahun. Ada ya? Hampir Hampir. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun di tahun ini, hampir 4 Hampir tahun 4 tahun, yes. sebetulnya. Dan saya setuju, sebuah perjalanan yang bisa dibilang belum terlalu panjang, Yes. tapi saya yakin sekali dari titik pertama Miss Gaida kenal sampai saat ini Miss Gaida bisa dibilang punya bird's eye view lah Yes. mengenai Montessori itu ya, dan pengaplikasiannya. Boleh nih diceritakan juga gimana pengalaman mengaplikasikan metode Montessori terhadap anak-anak terutama di kelas. Oke, jadi kalau mengaplikasikan yang jelas bukan tentang bagaimana kita mempresentasikan material itu sendiri ya. Oke. Itu buat saya harus dilakukan pada anaknya langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya bagaimana aplikasinya, saya merasakan betul filosofi kita harus sangat kuat terhadap Montessori. Jadi membekali diri tentang bagaimana sih sebenarnya Maria Montessori itu melihat anak-anak. Gitu. Dari situ kita tahu betul bagaimana Montessori ini diaplikasikan di kelas. Jadi kita tahu, oh kalau ada anak berperilaku seperti ini, apa yang kita perlu lakukan. Kalau berperilaku seperti ini, apa yang perlu kita lakukan, limitasi dan lain-lain. Saya rasa filosofi itu jauh lebih butuh kita pahami ya secara lengkap dibanding tentang bagaimana material itu dipresentasikan misalnya dan lain-lain. Buat saya dari pengalaman saya ini, saya merasa sangat berbeda kalau ada di dalam satu kelas di mana semua gurunya memahami filosofi dengan sangat baik. Itu suasana kelasnya berbeda, anak-anaknya pun tampak berbeda. Iya. Mungkin boleh nih cerita-cerita dulu nih ya Miss Gaida ya. Kalau kita bicara mengenai kelas, biasanya kan kelas Montessori juga identik dengan materialnya ya. Kita touchdown material sedikit nih. Kalau material sendiri menurut Miss Gaida dengan anak-anak itu seperti apa sih di dalam kelas? Material itu sebenarnya kan kita yang set up ya. As a prepared adults, kita prepared the environment. Tapi pada akhirnya saya percaya material itu yang akan memanggil anak-anak kita. Gitu. Jadi kita bukan yang harus menggiring anak-anak kita. Ayo kerjakan yang ini, ayo kerjakan yang itu. Gitu ya. Kita hanya perlu menyimpannya secara in order. Dan kalau salah satu ciri khas kelas Montessori ini kan beauty ya. Jadi harus cantik. Sehingga itu memanggil anak-anak kita gitu tanpa kita perlu minta. Mereka tuh tertarik gitu karena memang itu tendensinya anak-anak ya gitu. Kita hanya perlu menjembatani saja gitu. Biarkan anak-anak ini yang akan berinteraksi ya langsung dan dipanggil langsung oleh material itu sendiri ya. Iya. Sebetulnya itu hal yang bisa dibilang perlu iman untuk ngelihatnya. Betul sekali. Karena kasat mata sekali. Iya, betul. Material itu bisa manggil. Iya, gimana kan ya? Kayaknya kok nggak tertarik ya anak Betul, saya betul seringnya sekali. gitu kan ya. Atau kan anak itu ambil, dia kerjakan, tetapi mungkin besokannya udah tidak ada ketertarikannya lagi. Bisa jadi kayak gitu. Kadang kita jadi bertanya-tanya ya loh, kok kemarin mau sekarang enggak gitu. Iya. Dan gak semua anak masuk kelas tuh langsung lihat material, mereka mau mengerjakan. Gak semuanya. Betul. Nah, mungkin Miss Gaida juga punya tipsnya nih, bagaimana menghadapi anak-anak yang masuk ke dalam kelas Montessori dan dia tidak menemukan yang mana yang perlu saya ambil. Biasanya apa yang dilakukan di dalam kelas Miss Gaida? Oke, jadi salah satu pengalaman menarik nih, saya punya murid yang setiap kali ini waktunya kita bekerja dengan material Montessori, anak ini hanya berjalan-jalan. Jadi dia nggak mau bekerja dengan material apapun.
cara pertama tentunya yang biasa kita lakukan adalah kita ajak anaknya memang berkeliling ya. Kita ajak anaknya berkeliling, kita bisa kasih tunjuk material-material ada apa. Kita bisa tawarin juga sebenarnya gitu ya. Tapi kalau anaknya bilang nggak mau ya sudah gitu kan. Mungkin itu memang belum jadi kebutuhannya pada saat itu gitu ya. Tapi minimal kita percaya bahwa apa yang kita tunjukkan itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya gitu. Sehingga ya sudah gitu. Itu hari pertama mungkin mengenalkan terlebih dahulu. Anak ini selama 3 bulan bersama saya, dia tidak dengan fokus mengerjakan sesuatu. Pun kalau mengambil sesuatu hanya sebentar kemudian dikembalikan gitu ya. Tapi saya sadar betul bahwa setiap perilaku anak itu adalah kebutuhan anak. Gitu. Jadi ketika anak ini berkeliling ya mungkin dia sedang hanya butuh mengobservasi. Gitu. Yang perlu diimani adalah dia pasti belajar sesuatu. Itu yang challenging sekali sih. Itu challenging sekali karena kalau kita sebagai orang dewasa saya lihat ini kalau anak muter-muter doang belajar apa ya gitu betul kan banget. Ya. Sementara kita sebenarnya bisa tahu bahwa anak-anak itu hanya dengan melihat saja dia bisa belajar sesuatu gitu kan. Jadi buat saya anak-anak ini luar biasa. Hanya kitanya aja betul yang perlu mengimani gitu ya. Dan iman itu kan juga susah ya didapatkan ya. Oh iya betul sekali. Ya, tapi untuk kasus anak itu waktu itu saya betul-betul mengimani bersama dengan rekan-rekan guru saya yang lain bahwa ya sudah kita berikan waktunya, ikuti, follow the child, apa yang dia mau. Toh dia tidak mengganggu teman-temannya. Ya, toh dia tidak merusak material, tidak atau tidak melanggar limitasi-limitasi yang ada. Jadi ya sudah kita biarkan anak ini mengobservasi, hanya berkeliling melihat. Kalau temannya sedang bekerja dia duduk lihat, tapi dia tidak bekerja dengan satu material yang spesifik. Setelah 3 bulan, hal menariknya adalah ketika ada salah satu anak yang sedang belajar nih tentang, waktu itu saya ingatnya tentang burung. Kemudian anak ini tanya ya, anak yang sedang bekerja ini bertanya sama saya mengenai burung yang bisa terbang dan tidak bisa terbang. Tiba-tiba anak yang biasanya hanya berkeliling itu dia duduk bersama saya dan anak-anak itu. Terus dia bilang, dia menjelaskan tentang burung-burung yang dulu mungkin dia pernah dengar ketika dia sedang berkeliling dan mendengarkan saya bercerita mengenai burung-burung itu. Sehingga di momen itu saya berhenti menjelaskan dan saya berikan kesempatan anak itu untuk menjelaskan. Dan mulai dari hari itu dia seperti layaknya guru di dalam kelas ya. Jadi dia berperan seakan-akan sebagai saya gitu. Jadi dia setiap kali ada teman yang kesulitan dia datang, terus dia bantuin. Itu saya yakin dari hasil dia mengobservasi bagaimana teman-temannya bekerja, bagaimana guru-gurunya menjelaskan gitu ya. Tapi itu harus beriman dulu ya di awalnya gitu. Karena kalau kita nggak sabar mungkin ada banyak judgement di depan. Ada banyak sekali penilaian pada anak itu dan pada akhirnya nanti akan memotong proses yang dia sedang nikmati itu gitu. Nah, itu yang challenging mungkin ya buat saya sebagai seorang pengajar Montessori adalah bagaimana menahan judgement dan penilaian yang terlalu cepat itu sih Miss Rosa. 3 bulan itu bukan waktu yang singkat. Betul. Waktu yang panjang untuk kita bisa katakan kita sabar. Ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata kita yang harus belajar lagi. Karena kita punya kecenderungan sebagai orang dewasa, sebagai guru ya, namanya kan udah besar banget, guru ya, yang digugu dan ditiru kan. Betul. Dimana sebagai guru kita sering kali punya pemikiran bahwa kita nih selalu yang benar, yang selalu gudangnya pengetahuan. Tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika anak itu bersabar, dia menyerap dan dia bisa berbagi, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang nggak tahu. Betul ya. And I think that is the beauty in Montessori. Indeed. Yes, dan kita tidak menginterupsi. Ya, pada akhirnya. Kalau menurut Miss Gaida ya, kemarin saya ada lihat sebuah buku. Kalau kita baca beberapa buku ya, How to Raise Intelligent Child, kayaknya itu udah banyak. Ya, gimana caranya buat anak pinter? Itu tuh banyak tuh. Bagaimana bisa membesarkan anak yang happy? Itu juga banyak. Kemarin judulnya bagaimana membesarkan anak yang punya hati yang baik.
Kalau dengar hati yang baik ya, atau being kind. Bagaimana Montessori ini terjadi di dalam sebuah kelas yang Miss Gaida pernah observasi, dan anak-anak itu punya kebaikan hati, baik itu untuk orang lain maupun untuk sekitarnya. Dari kelas Montessori ya, saya belajar bahwa yang namanya baik ya, buruk, anak-anak tuh betul-betul belajar dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Karena ini kan bukan sesuatu yang diajarkan oleh material ya. Ini betul-betul sesuatu yang mereka lihat dari contoh di sekitarnya. Dan mereka pasti lihat dari sosok yang mereka kagumi ya. Mungkin kalau di dalam kelas mereka langsung lihat di gurunya. Kalau di rumah mereka lihat di orang tuanya. Bagaimana orang tuanya bertindak, bagaimana gurunya bertindak. Ini akan mungkin ditafsirkan oleh anak adalah sebagai sesuatu yang kayak, oh, that is the way we talk. That is the way we treat others, gitu ya. Karena terlihat sekali ya bagaimana kita memperlakukan anak-anak. Misalnya kalau di kelas Montessori itu dulu saya pegang kelas yang usianya 3 tahun ya, di mana anak-anaknya sedang belajar toilet training. Dalam proses toilet training wajar sekali kalau ada anak-anak yang kelepasan. Ya, itu wajar sekali. Kita sebagai guru juga sudah prepare ya, dan sebagai orang tua juga biasanya bekali banyak baju ganti ya jadinya. Nah, saya melihat betul bagaimana respon anak-anak lain ketika melihat temannya yang kelepasan ini. Mungkin kalau kita lihat biasanya kalau kita lihat teman kita buat salah, atau kita lihat teman kita melakukan satu hal yang memalukan misalnya ya, orang sekitar kita ini biasanya ketawa ya, mentertawakan. Dari situ timbul rasa malu ya. Itu yang mungkin dari kecil juga saya rasanya pernah mengalami hal seperti itu, sehingga membuat saya jadi takut melakukan beberapa hal karena takut ditertawakan gitu. Tapi saya pernah melihat satu momen di mana kami semua sedang makan ya, itu mungkin isinya ada 30 anak lebih di ruangan itu. Kita makan, gurunya ada 6. Kemudian ada satu anak yang tiba-tiba dia berkata bahwa, "Miss, I'm sorry, I think it's wet." Dia cuma bilang gitu, it's wet, di tengah ruangan dimana semua orang lagi duduk di kursi. Kemudian hal yang sangat menarik yang saya tangkap waktu itu, salah satu guru dia cuma nengok terus dia bilang, "Okay, are you finished?" "Not yet." "Okay, you can finish it first, and after that I'll go to you." Lalu kita cuma bilang sama murid-murid yang lain, "Okay, that is wet, so you need to go around here, so your socks will not be wet." Gitu. Kita cuma bilang gitu aja. Dan surprisingly anak-anak tuh gak ada yang berkomentar, gak ada yang mentertawakan, gak ada yang memandang itu sebagai sesuatu yang menjijikan. Dan buat saya itu momen dimana saya tahu bahwa betapa pentingnya seorang guru paham betul filosofi Montessori. Di Montessori kita tidak mempermalukan anak-anak. Bagaimana gurunya bertindak, gurunya tenang. Kita tidak lari ke anaknya, kita tidak berteriak, kita juga enggak membuat respon-respon yang mungkin kurang penting ya. Sehingga anak-anak lain di dalam ruangan itu juga lihat, padahal mereka mungkin sedang makan kan, tapi mereka biasa aja gitu. Karena dia lihat, oh, gurunya juga biasa aja gitu. So ya udah makan aja lagi gitu. Habis itu ya ada yang ngurus kan, setelah itu gurunya yang akan menghampiri. Dan yang menariknya buat saya itu akan jadi momen yang pasti menyenangkan buat anak yang tadi kelepasan. Itu bukan jadi momen yang memalukan buat dia. Dan saya yakin betul itu akan tertanam di dalam dirinya gitu. Dan buat saya begitulah cara mengajarkan kebaikan gitu ya. Kita dulu yang harus jadi baik ya, menunjukkan kebaikan itu di depan anak-anak gitu. Dari situ anak-anak belajar. Sangat penting ya untuk kita sendiri bisa mengalami kebaikan. Betul. Sehingga kita juga bisa baik sama orang. Yes. Ya. Setelah lagi nih, kalau kita bicara mengenai sama anak-anak ya, biasanya adalah mengenai membaca dan menulis dan berhitung. 3 hal itu tuh nggak lepas dari yang namanya kan udah pergi sekolah ya. Apa yang Miss Gaida percaya mengenai membaca, menulis dan berhitung ini di dalam kelas atau lingkungan Montessori? Yang saya percaya, anak akan membaca, akan menulis, akan berhitung kalau dia sudah siap.
Oke. Yes, jadi ini yang ketika dulu saya bilang gini sama orang tua murid, mungkin sama rekan-rekan saya yang sudah punya anak ya, awalnya mereka mungkin pasti akan skeptis, akan bertanya-tanya, mana sampai kapan? Sampai kapan saya harus nunggu, Miss? Sampai kapan saya harus bersabar? Ini anak saya umurnya udah 3,5 tahun, belum bisa baca misalnya, belum kenal huruf. Dan saya bilang, apakah kita sudah ikuti maunya anak-anak kita ini? Lihat, anaknya lagi suka apa? Oh, ternyata dia sedang suka mewarnai, maka fasilitasi dulu yang itu. Gitu. Karena saya yakin betul semua kegiatan ini pasti bermanfaat buat persiapan anak ini menulis, membaca dan berhitung. Gitu. Pada waktunya, kalau kitanya juga fasilitasi ya, jadi misalnya ya tidak jadi diisolasi dari angka, ya tidak diisolasi juga dari huruf dan lain-lain gitu. Saya yakin anak ini akan merasa butuh akan hal itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bacakan cerita, anak ini jadi tahu kan, oh ada loh yang namanya tulisan. Sehingga nanti mereka akan merasa kayaknya aku mau deh baca buku sendiri. Sehingga mau nggak mau mereka harus belajar baca. Ya. Atau misalnya kita biasakan anak-anak kita misalnya menggambar. Terus misalnya dia lihat, oh kok di gambar buku cerita itu ada tulisannya. Kayaknya aku mau deh bisa menulis supaya di buku cerita atau di gambar-gambar yang aku buat tuh ada ceritanya. Gitu. Nah, saya yakin betul ketika anak itu belajar berdasarkan dengan kebutuhannya, itu rasanya pasti beda. Rasanya tuh akan sangat mudah ya. Kita nggak perlu lagi tarik-tarik urat untuk mengajari anak-anak ini, karena ini tumbuh dari dalam dirinya bahwa anak ini tahu bahwa aku mau, aku butuh, sehingga dia bergerak dengan rodanya sendiri. Kita mungkin hanya kasih pelumas-pelumasnya aja, ya hanya perlu kasih jalannya, tapi anak ini akan bergerak dengan sendirinya gitu. Dan saya selalu bilang bahwa ketika kita mau menunggu proses itu hadir, proses belajar ini bukan hanya menyenangkan buat anak-anak, tapi akan menyenangkan buat orang tua juga gitu. Jadi nggak ada lagi orang tua yang bilang bahwa stres banget ngajarin anak baca, stres banget ngajarin anak berhitung gitu ya. Yang bikin stres kan ekspektasi kita ya. Ekspektasi kita yang bikin stres ya. Sebenarnya anak-anaknya juga, dia juga nggak ngerti kenapa ya mama marah, kenapa ya missnya marah gitu. Ya itu buat saya selalu bilang apapun yang terjadi pada anak-anak kita, kembalikan pada diri kita. Kalau kita nih misalnya mau belajar Montessori, beda rasanya kalau saya mau ikut diploma misalnya, atau saya mau ikut seminar Montessori karena saya yang mau, sama karena disuruh orang lain. Rasanya pasti berbeda, dan itu yang dirasakan anak-anak gitu. Kalau jadi sekali lagi nih dari cerita Miss Gaida kita bisa belajar bahwa rasa-rasanya kembali lagi kita yang akan belajar lagi dari anak-anak kita, mengerti dan mengenal, mencintai yang namanya proses. Betul. Ya, prosesnya harus cinta dulu, harus siap dulu, baru bisa. Ya, semoga ini nih bisa menjadi perihal pengingat ya buat yang mendengarkan. Betul. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada figur dari Dr. Maria Montessori sendiri ya, seorang pribadi yang sama-sama kita idolakan. Ya, seorang pribadi yang memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi hingga saat ini. 150 tahun dan tahun ini 151 tahun ya. Kalau di mata seorang Miss Gaida ini, Dr. Maria Montessori ini seperti apa? Silakan. Dr. Maria Montessori adalah seorang observer dan pembelajar yang luar biasa. Selain beliau adalah tokoh besar, tapi buat saya kemampuan beliau mengobservasi, kemampuan beliau melihat anak-anak ke dalam diri anak-anak itu yang buat saya menarik, karena itu pasti sulit sekali diikuti. Itu butuh waktu bertahun-tahun ya, dan saya mungkin juga, ya mungkin semua tokoh-tokoh besar ya di dunia ini, mereka punya karakteristik yang sama, dimana pandangannya bukan lagi tentang dirinya, tapi sudah tentang bagaimana dia bisa berkontribusi buat orang lain. Cerita yang mungkin buat saya sangat menyentuh adalah bahkan di menit-menit terakhir hidupnya Dr. Maria Montessori ini, dia masih berpikir untuk saya mau pergi ke Afrika. Rasanya belum pernah Montessori ini saya bawa ke sana. Padahal usianya sudah sangat tua. Dan itu posisinya sedang di Belanda. Dimana jarak Belanda dan Afrika jauh, dan saat itu rasanya moda transportasi belum secanggih sekarang.
Tapi bayangkan betapa dia tidak lagi memikirkan tentang dirinya, kondisi fisiknya, tapi sudah tentang bagaimana ini perlu bermanfaat buat orang lain di luar sana. Gitu. Dan buat saya itu rasanya sulit sekali orang seperti saya gitu ya, sampai ke titik itu tuh rasanya jauh sekali. Dan itu jadi pengingat saya ketika saya ya lelah misalnya ya, merasa bahwa kenapa ya ini harus seperti ini atau kenapa ini harus seperti itu. Saya flashback lagi ke arah sana, di mana betapa dulu Maria Montessori pun sedikit sekali rasanya memberikan ruang bagi dirinya, gitu. Semua itu tentang anak-anak, semua itu tentang bagaimana ini bisa dibawa ke berbagai belahan dunia, gitu. Dan dari cerita itu 1 jam kemudian kalau saya tidak salah beliau mengembuskan nafas terakhir. Ya, dimana buat saya itu jadi pengingat gitu, bahwa sesuatu hal yang memang kalau kita jalani ya dengan penuh kasih sayang gitu ya, kan memang kasih ya yang ditekankan sama beliau ya, kasih gitu ya, menebarkan kasih dan cinta pada anak-anak ini gitu, dan pada diri sendiri juga tentunya ya. Dan dengan seperti itu kita bisa melihat dunia ini jadi lebih luas ya. Bukan lagi eagle eye mungkin udah satellite eye gitu ya, udah jauh lagi gitu ya. Dan buat saya itu satu hal yang saya kagumi dari beliau adalah itu ya, bagaimana ya melalui perjalanan hidupnya gitu ya, yang juga tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, tapi ternyata bisa jadi sebermanfaat ini buat kita semua. Sampai 150 tahun sekarang beliaunya udah nggak ada ya, tapi namanya, metodenya ya dan lain-lain itu digunakan sampai sekarang. Dan buat saya itu luar biasa sih. Kebermanfaatan yang luar biasa. Betul. Dari seorang pribadi perempuan, Dr. Maria Montessori. Pasti ada quotes dong yang teringat-ingat sampai sekarang dan menjadi pedoman. Iya betul, ini jadi pedoman ya, kapanpun saya masuk ke kelas itu yang harus saya bawa ya. Apa itu? Jadi salah satu quotesnya yang menarik adalah, one test of the correctness of the educational procedure is the happiness of the child. Ya, jadi betapa Maria Montessori ini menekankan anak-anak tuh harus bahagia. Proses belajar itu harus membahagiakan buat anak-anak. Setuju sekali. Dan kenapa ini buat saya menyentuh sekali? Karena saya ingat betul momen saya belajar baca, momen saya belajar berhitung, itu rasanya penuh dengan derai air mata. Rasanya zaman dulu kita belajarnya didikte ya. Saya rasanya kalau misalnya nggak berhasil jawab pertanyaan tuh rasanya gagal, sedih, nangis gitu ya. Padahal waktu itu usia saya mungkin juga belum sampai 4 tahun, belum sampai 5 tahun gitu. Betapa itu jadi momen yang jadi pengingat buat saya nggak mau bawa momen itu untuk murid-murid saya, untuk anak-anak saya. Saya nggak mau mereka tumbuh membawa kenangan bahwa yang namanya belajar tuh menyedihkan, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan rasa takut. Karena rasanya nggak menyenangkan dan nggak mau lagi belajar. Belajar itu bukan sesuatu yang ditunggu gitu. Jadi yang namanya berhasil buat saya di dalam kelas adalah bukan ketika anaknya bisa belajar, bukan ketika anaknya bisa baca, bukan ketika anaknya bisa berhitung. Itu buat saya bonus. Buat saya itu adalah, ya sudah, itu keberhasilan anaknya. Buat saya keberhasilan saya adalah kalau ada anak yang hari pertamanya dia nangis datang ke kelas, tapi dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan, setiap hari Minggu dia tanya mamanya kapan dia bisa berangkat sekolah. Wow. Dan buat saya itu satu checklist ya, kayak artinya momen sekolah ini menyenangkan buat anak-anak dan mereka tunggu momen itu ya. Kapan lagi ya rasanya kita punya momen-momen menunggu sekolah ya. Menunggu belajar gitu ya. Dan buat saya itu mahal, itu nggak bisa didapatkan dari dari kurikulum, dari textbook ya. Buat saya itu nggak bisa didapatkan dari situ. Itu perlu cinta. Saya juga perlu sayang sama anak-anak ini gitu ya. Mungkin dulu saya pernah bilang sama Miss Rosa di 3 bulan awal saya bergabung ya, saya bilang bahwa saya gak akan punya goals apapun di dalam kelas saya. Goals saya cuma satu, saya mau anak-anak saya sayang sama saya. Itu aja dulu, karena saya percaya ketika anak-anak ini happy, ketika anak-anak ini sayang, pembelajaran tuh mau kita kasih apapun itu mudah.
Yes, it is. Jadi buat saya betul sekali, saya mampu membuktikan itu di dalam kelas ya. Itu adalah one test of the correctness of educational process. Yes, itu harus happy. Betul. Ya. Semoga yang mendengarkan juga memahami bahwa belajar itu bukan berarti harus susah. Yes. Belajar itu harus happy, ya, prosesnya harus disenangi. Dan proses itu nggak pernah semalam jadi ya. Iya, betul. Selalu ada waktunya yang perlu kita hormati. Yes. Dan kita coba bawa enjoy. Ya, betul. Sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya. Dan yang paling terutama seperti yang Miss Gaida bilang adalah lihat anaknya happy nggak sih, ya. Tesnya di sana sebetulnya, iya, betul, ya. Checklistnya happy nggak sih anaknya? Oke, kita beralih nih topiknya mengenai, saya rasa ini akan menjadi topik yang sangat ditunggu-tunggu, mengenai Montessori di Indonesia. Oke, menarik ya. Dari kacamata Miss Gaida sendiri, bagaimana menurut Miss Gaida mengenai Montessori di Indonesia? Menarik karena banyak ya sekarang. Banyak. Kata pertama yang muncul di otak saya langsung banyak. Ya karena buat saya sekarang mulai banyak saya lihat ya sekolah-sekolah ya atau training-training, seminar-seminar, buku-buku ya yang membawa nama Montessori gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya hanya sekedar bagaimana Montessori itu ya, sekarang saya bisa katakan memang banyak ya. Aksesnya mudah. Ya, aksesnya mudah sekali dibanding saya, bahkan dibanding saya 3 tahun yang lalu ini jauh lebih mudah dan banyak sekali ya aksesnya gitu. Jadi buat saya sih kata pertama yang muncul ya ketika Montessori di Indonesia sekarang mulai banyak bertumbuh, betul sekali ya. Apalagi di 1 tahun belakangan ini ya. Iya betul. Dimana kita semua masih dalam masa pandemik, ya. Dan lagi naik daun sekali. Yes. Ya dicari-cari orang. Ya, kalau menurut Miss Gaida sendiri, dengan banyaknya pertumbuhan gerakan pendidikan Montessori di Indonesia ini, yakin nggak bahwa ini bisa memberikan satu sumbangsih yang besar buat bangsa Indonesia? Pertanyaan yakin atau tidak itu sejauh ini kalau dari grafiknya ya, saya nggak punya grafiknya juga. Maksudnya kita lihat dari trennya lah ya. Oke. Dari trennya saya yakin bahwa ini akan cukup banyak mempengaruhi para orang tua. Saya akan bilang orang tua karena kalau sistem pendidikan saya rasa sulit ya di Indonesia gitu. Jadi kalau mungkin harus merubah sistem pendidikan di Indonesia, it possible. Tapi mungkin waktunya agak lebih lama ya gitu. Mungkin kalau dalam jangka pendek ya kita bisa mungkin berharap di 5 tahun lah ke depan ya, 3-5 tahun ke depan saya bisa melihat akan lebih banyak orang tua yang kenal dengan Montessori. Dan dari sana saya yakin itu bisa akan membawa banyak sumbangsih karena seperti yang kita tahu ya bahwa pendidikan pertama datang dari rumah. Ya, jadi memang pihak pertama yang perlu kita rangkul adalah memang orang tua. Gitu. Dan dari banyaknya akses yang kita lihat ya sekarang ini, dari berbagai macam platform, dari berbagai macam lembaga ya, saya rasa akan banyak orang tua yang kenal. Nah, kan kalau sudah kenal baru sayang ya. Jadi memang harus kenalan dulu gitu ya. Dari situ saya bisa yakin bahwa saya bisa melihat ada titik yang cukup, bukan titik bahkan ya, ada pintu yang cukup terang ya untuk para orang tua di Indonesia mengenai Montessori ini. It's very accessible nowadays. Yes, indeed. Ya, lebih mudah untuk punya akses kepada ilmu pengetahuannya, ya bisa bertanya, dan juga sekarang sudah banyak sekali penggiat Montessori itu di Indonesia, ya. Dan berharap hal ini bisa menjadi satu perihal yang baik sekali. Karena kan hasilnya nggak sekarang ya Miss Gaida ya. Iya betul ya, kan kita ini lagi nabung. Betul sekali ya, kita sedang menabung di dalam hati, dalam pikirannya anak-anak kita ini gitu. Jadi kita bisa lihatnya ya nanti ya, kalau kitanya mungkin juga sudah nenek-nenek kali ya, gitu ya. baru kelihatan lah hasil tabungannya itu ya. Betul. Maka daripada itu akan saya balikan lagi kepada satu poin yang Miss Gaida bilang bahwa kita
harus mengasah iman kita. Betul. Sekarang ini karena ini kita sedang menabung, ya. Nah, gimana nih kisahnya Miss Gaida dalam bekerja dan mengaplikasikan Montessori dari dulu, ya, dari tahun pertama nih ya, kenalan sama Montessori sampai sekarang, yang mana zamannya kian berkembang, ya, pengetahuan juga kian berkembang. Gimana kisahnya dari yang titik pertama atau titik nol sampai hari ini Miss Gaida? Pertumbuhan apa yang terjadi? Pertumbuhan, kalau saya melihatnya dulu ketika pertama kali kenal Montessori ya, saya pikir ini kok repot banget Repot ya? Repot banget kayaknya. Kenapa presentasi sama anak atau ngajarin anak tuh harus ada step-stepnya? Kenapa kalimatnya harus betul ya? Kenapa ada ini itunya dan lain-lain gitu ya? Sehingga dulu saya ingat setiap kali saya mau ngajarin anak tuh ya deg-degan karena takutnya salah. Yang takut salah bukan takut salah ngajarin ya, tapi takut salah ngomongnya, takut salah bawa tray-nya misalnya, takut salah bawa ini. Which is sekarang itu jauh sekali dari itu ya, dimana sekarang ini seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan banyaknya kita juga dengar ya seminar-seminar, misalnya kita sering ikut training-training, kita juga ikut program diploma kan, di situ kita diasah ya betul-betul secara filosofis gitu bahwa itu bukan yang utama gitu ya, bahwa kita bisa pakai kalimat yang nyaman ya kepada anak-anak kita ini. Tapi tujuannya apa gitu ya, dari presentasi itu tujuannya apa? Jadi sekarang jauh lebih relax ya, nggak lagi harus mikir kalau misalnya kita dapat sesuatu tuh nggak lagi harus dibawa pusing gitu bahwa harus presentasi material ini ya sudah gitu. Tapi ya itu harus dibekali dulu. Maksudnya kita juga tidak bisa serta-merta hanya misalnya cari misalnya ya di Google terus kemudian mau coba eksekusi juga ya nggak bisa gitu ya. Pasti harus, saya yakin betul yang namanya ilmu, yang namanya cinta ya, itu harus kita isi dulu cawan kita baru bisa kita kasih buat orang gitu. Jadi kok kitanya nggak ada isinya, ya kita juga nggak ngasih apa-apa buat orang lain gitu. Nah buat saya di perjalanan saya dari tahun pertama sampai sekarang, yang sangat terasa adalah bagaimana kita melihat jadinya ya si Montessori ini tuh bagaimana sih sebenarnya. It is not about the materials, it is not about the presentation itself. It is about how we see the child. It is how about we observe how the child responds to our presentation. Gitu. Jadi ya, karena saya juga jadi menyadari bahwa dibanding kita presentasi ya, terus anaknya kabur misalnya ya, jadinya saya presentasi sendiri kan gitu. Nah, hal itu saya alami betul, apalagi ketika waktu itu saya pernah ngajar anak-anak dengan kebutuhan khusus ya. Itu saya yakini betul bahwa okay, this is not what Maria Montessori taught us in her book gitu ya. Kayaknya nggak serigid ini gitu. Saya yakin bahwa caranya memang harus betul ya. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu gitu. Saya yakin betul bahwa jadinya sekarang membawa setiap kali ditanya what is Montessori, saya akan bilang this is the way of life. This is the method indeed, but the more important is the philosophy that we need to understand. Gitu sih Mas. Itu bedanya ya, jauh banget ya dari awal dulu tuh. Mungkin Mas Rosa inget kayaknya zaman-zaman saya harus tes sama Miss Rosa ya, menghafal ya. Harus jadi menghafal betul ya. Sekarang saya tahu itu bukan suatu hal yang patut ditiru ya. Iya, betul sekali. Tapi itu kan proses. Betul, itu proses. Dari taunya seperti demikian, dan saya yakin banyak sekali orang dewasa ya yang belajar Montessori berangkatnya dari sana. Miss Gaida. Saya pun zaman dulu masih begitu. Berangkatnya dari menghafal textbook banget ya, nggak boleh salah. Tetapi kian tahun ternyata kita menyadari bukan itu. Tapi kenapa kita harus melalui hal tersebut? Ya, dikarenakan kita perlu mengerti sebisa mungkin ya jangan salah. Betul. Sebisa mungkin. Kalaupun salah, namanya juga manusia ya. Langsung perbaiki. Kalau 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita masih ada di kelas. Nah, 1 tahun belakangan ini online nih. Apa menurut Miss Gaida mengenai Montessori dengan pembelajaran online? Yang menarik adalah ketika saya ingat betul 1 tahun yang lalu, tepat
tepat 1 tahun yang lalu ya. Ini kita akhirnya memutuskan untuk ya sudah, akhirnya kita memang harus di rumah. Ini sebuah keputusan yang saya ingat betul saat itu tidak mudah buat kita semua ya. Betul. Di Montessori House Asia dan juga di Sunny Glow ya. Rasanya beberapa meeting ya kita lalui untuk memutuskan hal ini gitu. Dan dulu ketika pertama kali hal ini cetuskan idenya gitu ya, semua dari kita mungkin punya pikiran yang sama. Apakah anak-anak bisa belajar online? Apakah anak-anak bisa belajar dengan segala hal yang baru ini? Gitu ya. Mereka bisa berangkat sekolah, sekarang buka laptop gitu kan. Tapi ternyata setelah 1 tahun menjalani ini, saya yakin betul bahwa betapa menakjubkannya anak-anak. Betapa anak-anak kita ini belajarnya tanpa batas. Yang membatasi tuh pikiran kita orang dewasa. Kita, betul. Dan ternyata anak-anak belajar banyak sekali hal. Dimana dulu saya pikir anak-anak nggak bisa belajar aspek sosial ketika mereka belajar online. Tapi menariknya di dalam kelas-kelas yang saya ada ya di dalamnya gitu, saya melihat bagaimana anak-anak ini menunjukkan caringnya satu sama lain. Mana temannya? Kok belum ada? Kenapa teman yang itu nggak ada? Miss, yang ini sakit ya. Kenapa yang itu nangis gitu? Dan dari situ saya lihat bahwa kenapa kita orang dewasa mau membatasi hal-hal tersebut gitu. Karena ternyata anak-anak kita luar biasa, lebih hebat dari dugaan kita. Adaptasi ya, Miss. Betul, mereka juga beradaptasi sama seperti kita. Dan ternyata betul ya, mereka ini manusia utuh, luar biasa, sama seperti kita gitu. Jadi dari situ 1 tahun ini saya merasa bahwa yang kurang hanya tidak bisa bersentuhan, tidak bisa mengobservasi lebih detail ya, bagaimana mungkin mereka memegang pensil misalnya, bagaimana mereka misalnya menggerakkan kaki gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin tidak bisa terlihat di layar ya, tapi garis besarnya bagaimana anak-anak ini berkembang itu tampak sekali. Dan satu hikmah yang menarik buat saya adalah dari masa school from home ini ya, distance learning lah kita sebutnya ya, kita bisa lihat bagaimana keluarga punya peran yang sangat besar. Wow, luar biasa. Iya, itu saya terasa betul gitu ya, bagaimana ternyata bisa loh guru ya atau pengajar, orang tua dan anak itu jadi satu tim yang solid. Gitu. Saya lihat betul di situ, dan makanya kalau di Sunny Glow ya, di setiap report yang kita kirim pada orang tua tiap bulannya, kita tidak pernah lupa bilang terima kasih. Setiap kelas, mulai kelas pun kita bilang terima kasih, karena kita sadar betul bahwa ternyata memang anak-anak kita ini tidak bisa hanya dititipkan pada gurunya atau dititipkan pada orang tuanya. Harus ada kerja tim. Betul. Gitu. Dan buat saya ini jadi satu hal yang menarik buat orang dewasa ya. Bagaimana kita bisa saling berkompromi. Saya yakin orang tua juga berkompromi. Gitu ya. Dan kita sebagai guru juga jadi berkompromi dengan segala hal yang terjadi di rumah dan lain-lain gitu. Dan itu menunjukkan bahwa bisa kan ternyata guru, orang tua, pihak-pihak yang ada di rumah gitu ya, dan anak-anak tuh jadi satu tim yang solid gitu. Nggak lagi saling pointing siapa yang salah gitu. We need to evaluate ourselves gitu. Dan buat saya itu menarik. Dan kalau di Montessori-nya atau di orang dewasanya ya, saya melihat justru jadi lebih populer sekarang, karena mungkin selama ini hambatan orang-orang mengakses Montessori adalah tempat ya atau jarak. Gitu ya, waktu misalnya. Tapi setelah adanya distance learning ini accessible banget buat orang-orang ya. Mereka mau ada di penjuru dunia manapun, nonton Instagram live bisa ya. Mereka bisa dapat ilmu dari sana. Mau ikut program diploma bisa. Mereka bisa akses itu secara online. Dan seperti yang saya bilang, perbedaannya tipis sih, hanya tentang bagaimana kita pegang material, which is itu juga masih bisa kita usahakan ya, dengan sewa material, dengan kita pinjam punya orang gitu ya. Tapi hal yang lainnya buat saya sama, karena filosofinya tetap sampai, perasaannya akan tetap sampai. Saya percaya betul bahwa perasaan tuh akan tetap sampai pada anak-anak, pada orang dewasa ya, walaupun hanya lewat layar gitu. Jadi buat saya pandemik ini justru mengajarkan kita banyak hal. Luar biasa, ada banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya ya. Betul. Oke,
Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Oke. ya. Apakah yang sangat esensial menurut pribadi Miss Gaida untuk keberlangsungan gerakan Montessori di Indonesia? Yang pertama iman, ya seperti yang tadi kita bahas ya, kita perlu mengimani ya, dan iman itu bukan hanya sekedar oke ya itu metode Montessori saya tahu kok atau saya baca misalnya gitu ya, itu nggak cukup gitu ya. Mengimani artinya kita percaya akan prosesnya, kita percaya akan setiap fase yang kita hadapi, itu kita percaya bahwa ini akan membawa kita pada sesuatu. Gitu ya. Itu kan juga yang kita alami ya secara spiritual bersama Tuhan. Iman tuh bagaimana gitu. Seperti apapun keadaannya, kita yakin bahwa ini sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan. Begitu juga ketika kita mengimani satu metode ya, Montessori gitu. Nah, buat saya penting untuk kita punya iman itu dulu. Ada anak-anak kita juga, kita harus percaya betul bahwa anak-anak ini tuh bisa kok. Iya. Gitu. Dari situ akan timbul, sebenarnya saya percaya bahwa pikiran positif kita itu akan terpancar pada anak-anak, sehingga mereka juga tahu bahwa orang dewasa ini percaya aku bisa. Percaya dulu jadi ya. dia juga akan jadi timbul rasa percaya dirinya, which is itu adalah sesuatu bekal yang anak-anak perlu punya untuk belajar. Gitu ya. Yang kedua yang jelas sih pasti ilmunya, ya esensial sekali. Rasanya nggak bisa ya kita kasih sesuatu kalau kita aja nggak punya ya ilmunya ya. Betul ya. Dan yang penting sih sebenarnya adalah observasi ya. Buat saya sesuatu hal tagline yang saya pegang ya, yang saya ajarkan juga pada guru-guru di Taniglo Montessori adalah segala perilaku anak adalah kebutuhannya gitu. Anak-anak mungkin belum kayak kita ya, yang kalau mau apa bisa langsung bilang ya. Tapi pasti timbul perilaku sesuatu yang buat kita ini kenapa ya gitu ya. Dan buat saya penting untuk bertanya kenapa di dalam diri kita, bukan langsung anak ini misalnya anak ini nggak bisa nih, atau anak ini kayaknya lama banget belajarnya misalnya gitu ya. Janjian-janjian seperti itu akan menghalangi keimanan kita gitu. Jadi harus percaya betul bahwa semua perilaku anak-anak itu menunjukkan kebutuhannya. Tinggal kita aja yang mencari ya. Butuh apa sih mereka? Dan untuk mengetahui kebutuhannya butuh mata, telinga, dan hati yang baik untuk bisa melihat dan mendengar anak-anak kita ini. Wow, luar biasa. Sedikit pesan boleh disampaikan untuk seluruh orang tua. Oke, apa ya pesannya? Buat saya pesannya pertama kita harus tahu bahwa diri kita ini juga individu yang mampu, yang cukup. Karena perjalanan mencintai Montessori ini atau perjalanan mencintai pekerjaan saya ini juga baru saya lalui, baru terasa betul itu 1 tahun di belakang ini, dimana setelah saya melalui proses terapi bersama psikolog saya yang cukup panjang. Dan itu proses saya mencintai diri saya dulu gitu. Setelah saya tahu diri saya, cinta sama diri saya sendiri, saya bisa tahu bahwa oke, sekarang saya siap tuang ini gitu. Cangkir mana yang perlu saya tuang, saya siap tuangnya gitu. Jadi penting buat orang tua, orang dewasa dimanapun ya, yang mungkin baru mengenal Montessori gitu. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali diri kita dan meninggalkan luka-luka mungkin yang dulu pernah terasa ya di masa kecil gitu. Itu perlu ditinggalkan terlebih dahulu. Kayak orang ganti baju gitu ya. Kalau kita mau ganti baju pakai baju yang bersih kan nggak boleh ada baju kotor yang masih kita pakai ya. Semuanya harus kita lepas, kita ganti dengan yang baru gitu. Dan buat saya itu yang penting kita lakukan ya. Jadi nggak lagi bawa-bawa dulu waktu kecil saya kan di perlakuan seperti ini, boleh dong saya sekarang seperti ini juga gitu ya. Itu hal yang sudah harus sangat ditinggalkan gitu ya. Jadi buat saya, buat para orang tua sih ya, memang harus kita bertumbuh, belajar bersama dengan anak-anak kita. Dan saya ingat betul di salah satu mini series saya bilang bahwa belajar tentang anak-anak itu nggak ada di buku. Belajar tentang anak-anak itu adanya di anak-anak gitu. Jadi nggak bisa hanya baca buku terus kemudian kita jadi mahir ya melihat anak-anak kita. Mau nggak mau tetap harus bersama dengan anak-anak, belajar dan bertumbuh. Yes. Satu lagi. Oke. Pesannya buat para guru. Buat para guru ya, saya tahu ini situasi yang
tidak ideal Iya. buat kita semua. Ya, pasti ada usaha yang lebih, pasti ada usaha yang jauh lebih ekstra yang perlu kita lakukan di situasi seperti ini. Tapi ini yang selalu saya katakan pada diri saya ketika lelah itu melanda ya, bahwa segala lelah yang kita bawa sekarang ini akan membantu banyak keluarga di luar sana. Dan itu yang terus menguatkan saya setiap harinya. Instagram live misalnya itu bukan satu hal yang mudah ya. Tampil di layar ya, persiapkan material itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Dan kita nggak bisa bilang itu bukan sesuatu yang melelahkan ya. Oh iya. Itu sesuatu yang juga melelahkan. Tapi ketika kita tahu bahwa ada banyak keluarga di Indonesia, mungkin di luar Indonesia, yang jadi terbantu akan hal itu rasanya penyejuk ya. Rasanya semua lelah tuh hilang gitu ya. Ketika kita tahu bahwa ada banyak keluarga-keluarga yang mungkin dulunya putus asa ya, bingung anaknya berkegiatan apa, bingung ingin belajar apa dan lain-lain, tiba-tiba jadi tercerahkan, jadi terbantu dan mudah caranya. Ya, dan buat saya itu guru-guru perlu ingat itu, bahwa lelah kita itu membantu banyak keluarga di luar sana. Setuju sekali. Oke. Sudah kita tiba di penghujung acara kita nih, Miss Gaida ya. Saya Miss Rosa mengucapkan banyak terima kasih. Miss Gaida sudah banyak sharing dan saya yakin sekali ini akan menjadi inspirasi. Mudah-mudahan ya, amin. Karena iman tumbuh karena pendengaran. Ya. Kita perlu banyak mendengar kisah-kisah orang yang sudah melakukan mungkin lebih banyak dari kita, sehingga kita pun bisa juga dikuatkan untuk bisa sampai di sana, ya. Betul. Jadi jangan lupa untuk terus bersemangat seperti kisah pada hari ini yang dibagikan oleh Miss Gaida, di mana kalau kita mau melakukan mengaplikasi atau mengadopsi metode Montessori ini, kita perlu memiliki rasa sayang sama diri kita dulu. Ini summary-nya seperti itu. Setelah itu, jangan lupa kita harus punya iman. Bangkitkan iman Anda terhadap anak-anak Anda. Dan Montessori fokusnya itu kepada anak, bukan kepada berapa banyak material yang kita punya di rumah. Ya, material punya boleh, tapi jangan lupa fokusnya balik lagi kepada anak. Apa yang anak minta itu adalah kebutuhan. Maka biarkan kita mengasah mata kita, telinga kita, hati kita, pemikiran kita. Karena kita tahu kita lagi menabung, kata Miss Gaida, untuk di masa depan kita bisa melihat satu generasi, satu masa yang jauh lebih baik dari masa yang kita punya sekarang ini. Baiklah, saya Miss Rosa dari Montessori House Asia bersama Miss Gaida. Nah, oke. Kita akan pamit undur diri. Bye.